kesel tuh banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya lihat ada kakak ada di belakangnya, kakaknya udah terisak. Ada Bang Jaka sini. Ayo, dipeluk adiknya. Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Ya tetap semangat, udah nggak bisa berkata-kata lagi, apalagi antusias masyarakat. Terima kasih banyak, supportnya luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Saya sendiri saya yakin adik saya tidak bersalah, sama teman-teman saya yang 7 juga tidak bersalah. Supportnya luar biasa, tidak di luar dugaan. Makanya saya nggak bisa berkata-kata lagi lah pokoknya. Kakak ada yang mau disampaikan kak? Ada yang mau disampaikan kak? Ya depan. Kalau saya dipeluk adiknya silakan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ini support yang luar biasa dan yang belum pernah kami dapatkan dulu. Makanya terima kasih. Apa yang mau disampaikan kepada kakakmu yang hari ini dan terus melakukan dukungan kepadamu Saka? Ya, kalau dari Saka pribadi, Saka juga berterima kasih kepada keluarga Saka juga telah merestui bahwa Saka akan sumpah pocong. Keluarga Saka juga udah merestui bahwa nanti hari besok Jumat akan ada sumpah pocong Saka dan Rudiana. Kakak apa kak yang mau disampaikan kakak begitu riset kak? Ini apa ya perjuangan Saka, omongan Saka benar-benar dilakukan sesuai dengan omongannya. Dia buktikan terus perjuangannya. Jadi saya benar-benar ngerasa luar biasa adik saya. Bung Harad, saya kok merasa terus ini Bung Harad. Ya. Kok saya melihat ini potret yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah publik ini. Betapa kemudian proses hukum dilakukan, tapi bagi orang kecil apapun harus dilakukan untuk buktikan kepada publik bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan. Bung Harad, Anda menangis di ruang persidangan. Tapi pasal itu banyak orang yang menangis juga di luar sana mengikuti proses ini. Mereka ini adalah orang susah, kuli bangunan, nggak punya motor, tapi dituduh geng motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka dapat note kemudian baru mengajukan peninjauan kembali. Itu pun masih diejek sama lawyer. Hari ini mereka ditantang untuk sumpah pocong, tapi ternyata Saka melakukan orang baik semua. Pasti ada kebaikan, masyarakat mendukung, alam mendukung. Tiba-tiba yang saya rasakan itu lagi panas, tiba-tiba dingin, kayak ada angin dingin gitu. Mudah-mudahan ini ada petunjuk alam bahwa kamu orang benar, kamu orang baik. Terima kasih. Untuk hukum, Pak Farhad Abbas, ini saya pikir Anda menjadi sorotan juga ketika Anda terus melakukan advokasi terhadap Saka dan keluarganya. Anda juga menangis di ruang persidangan. Hari ini juga Anda menangis. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pesan hukum kepada Republik ini mengenai upaya pencarian keadilan yang pada prakteknya sulit untuk diperjuangkan. Ya, saya hakim, tadi saya hakim semua hakim ya, kami nggak pernah melihat kejadian kayak seperti ini. Sehingga itu menjadikan komentar kami hari-hari. Tapi setelah melihat kejadian ini, dengan segala kuat daya upaya kami, teman-teman membantu semua mendukungin. Salah satu pesan ibu saya, Farhad, 3 kali saya mendengarkan video kamu menangis, kami semua ikut menangis. Bayangkan kalau anak kita yang dizolimin seperti ini, apa yang akan terjadi? Kira-kira. Saya yakin perjuangan Saka ini bukan perjuangan Indonesia. Terima kasih buat Selis, terima kasih buat masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang dizolimin, orang yang dipenjara seumur hidup, yang semoga hakim, jaksa, polisi yang buta hati, buta nurani itu bisa dikasih hukuman dan tidak terulang lagi. Itu aja. Saka mau tambah. Jadi kalau Saka pribadi yang katanya buat Ibnu Rudiana tadi awalnya nantang, kenapa aku nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa. Di pengacara Anda menangis, sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda, adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap? Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Saka sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live dan ada juga yang direkam dan sebagainya, tapi saya yakin pesan ini akan disampaikan. Apa yang mau disampaikan? Jadi buat teman-teman Saka yang masih ada di penjara, gunakanlah sebaik-baiknya. Walaupun sulit dilewatinya, gimana caranya? Insya Allah, kalau ada orang-orang lain yang berkata enggak, udah tantangin kalian semua. Kita minta jadi orang-orang yang masih di dalam, teman-teman Saka yang di dalam, harus kuat dan sabar. Semoga ada waktunya. Amin. Ternyata apa yang disampaikan di sini juga berimplikasi terhadap tahanan yang ada di dalam ya, Bung Farhad. Ya, karena perjuangan Saka ini orang yang dianggap merencanakan pembunuhan, dianggap 1 kali memukul tapi pergi. Di peradilan anak hanya turut tertetapi utama sidang pertama, sehingga menjerat semua, menjual semua tersangka semua. Itu yang kita lihat bahwa memang
hakimnya waktu itu menganggap dia anak kecil, tapi terlalu galak, terlalu keras, bukannya melindungi perlindungan anak, tapi justru ada kezaliman terhadap anak. Begitu ya, Sakat? Iya. Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, terutama saya Herudin, pengacara Sakat Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa sumpah pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Ini sangat menarik. Perlu diingat, dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum, sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Karena ini berhubungan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan seperti dijelaskan Pak Farhat tadi, berhubungan dengan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika janji-janji dan apa yang dikatakan itu fitnah yang disampaikan oleh Rudiana itu adalah tidak benar, siap menanggung dan laknat Allah. Sekian dari saya.